akan melanjutkan kajian bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Muhyiddin MA. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama menyiapkan untuk beriktikaf selama bulan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadhil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selanjutnya pada Bapak Kiai Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ma ba'd. Bapak sekalian, jemaah sahabatullah, kita buka kaji kita dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Dan sekarang kita sudah sampai di Al-Maqamul Khamis wal Ishrun. Ya, ini kita mempelajari kitab atau buku yang harapannya dengan ini kita semakin besar rasa mahabbah atau cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab As-Sirajul Munir fi Maqamati Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang masuk di maqam yang ke-25, Al-Syafi'ul Murtaja. Artinya Rasulullah itu adalah pemberi syafaat yang kita harapkan. Ya, syafaatnya kelak nanti yang kita harapkan. Sebelum masuk situ kita mungkin lihat apa yang dimaksud dengan syafaat. Syafaat itu dari segi bahasa artinya genap, yang menggenapkan. Lawan dari kata al-witru yang artinya ganjil. Maka ada sholat namanya sholat witir. Itu artinya sholat malam yang rakaatnya ganjil. Minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Itu namanya witir, al-witru. Lawannya apa? Asy-syafa'ah yang artinya genap. Syafaat artinya apa? Pertolongan dari pertolongan yang Allah izinkan untuk kelak nanti diberikan di akhirat. Ya. Siapa yang diizinkan memberi dan menerima itu semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syafaat. Nah, di antara yang disepakati para ulama dan kita yakini kebenarannya, yang kemudian Allah izinkan untuk memberi syafaat kelak adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Yang juga sepakat bahwa ini akan menjadi syafaat yaitu Al-Qur'an. Nah yang ketiga, ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu bisa memberi syafaat, bisa juga tidak. Yaitu siapa? Orang-orang soleh, kawan-kawan yang soleh, anak yang wafat di usia sebelum akil balik. Nah itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ia bisa memberi syafaat. Tapi kalau yang dua tadi sepakat. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Al-Qur'an. Bedanya apa? Syafaat Nabi dengan syafaat Al-Qur'an. Kalau syafaat Al-Qur'an itu berlakunya di alam barzakh, di alam kubur. Ya, jadi setelah seorang mukmin itu wafat, yang ketika di dunia bukan hanya beriman tapi juga mau belajar. Seperti pagi ini kita akan belajar salah satunya nanti ayat-ayat Al-Quran kan. Maka itu ayat yang kita pelajari ini, apalagi surah yang sering kita baca, kata Rasulullah apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kelak di alam barzakh akan datang untuk
menjadi syafaat bagi pembacanya, bagi yang mempelajarinya. Maka kita semua insya Allah mendapatkan syafaat Al-Quran di alam kubur. Kok enggak amin ya? Pakai di komando itu loh. Nah, kalau syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlakunya di yaumul kiamah, pada hari kiamat. Dimulai sejak yaumul mahsyar, ya hari yaumul ba'ats, kebangkitan, urutannya kan gitu. Hari kiamat itu hari kebangkitan, terus mahsyar, terus ada di situ namanya hisab, sirat, sampai kemudian yaumul akhir. Itu begitu urutannya. Dan kesulitan-kesulitan itu sampai puncaknya ketika semua sudah jelas siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka. Nah, bagi seorang mukmin dapat berharap akan syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih begitu baik. Nah, di Al-Quran penegasan tentang syafaat ini perlu diluruskan. Kenapa? Karena ada kelompok ayat yang menyatakan syafaat itu tidak ada. Tapi ada ayat yang menyatakan bahwa syafaat itu ada atas izin Allah, termasuk di hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita lihat contoh ayat yang mengatakan di akhirat nggak ada syafaat. Di antaranya surah yang kedua Al-Baqarah ayat 48. Allah berfirman, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun." Takutlah kamu pada suatu hari dalam kurung kiamat yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Syafaat dan tebusan apapun tidak diterima pada hari kiamat itu. Berarti nggak ada syafaat, nggak berlaku menurut ayat ini. Itu ya Pak Iman ya? Terdengar ya? Dapat terdengar kan? Iya, dikit ya kan? Jujur banget itu loh. Satu lagi bahwa tidak ada syafaat. Mari kita lihat ayat lagi, satu lagi. Surah Al-Baqarah ayat 254. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudh dhalimun." 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli padanya pada hari itu. Tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Tidak ada pula syafaat. Nah, pertanyaannya, katanya syafaat ada. Kok di ayat ini dikatakan tidak ada syafaat? Nah, ayat yang menunjukkan bahwa syafaat itu ada itu apa? Lanjutannya itu ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Nah, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Berarti kalau yang diizinkan bisa dan ada. Nah, kita berhenti sebentar. Kok ada ayat yang mengatakan tidak ada syafaat? Tapi ada ayat lain yang menyebut syafaat itu ada dengan syarat atas izin Allah. Kok pertentangan? Jawaban kita Pak, tidak mungkin ada ayat yang saling bertentangan.
Tidak mungkin. Itu sudah jaminan Allah itu. Mari kita lihat ayat yang mengatakan bahwa tidak ada pertentangan ayat di dalam Al-Quran. Di surah An-Nisa ayat 82 Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka menadaburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Nah, seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti sudah akan banyak pertentangan di dalamnya. Karena Al-Quran kita yakini dari sisi Allah, maka tidak ada pertentangan di dalamnya. Kalau aturan, undang-undang, buatan manusia saling bertentangan, maka kalau dalam nomenklatur undang-undang di negara kita itu ada lembaga namanya MK. MK itu tugasnya untuk judicial review. Aturan undang-undang kalau bertentangan dengan atasnya itu langsung kemudian dihakimi, diadili di MK namanya, Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena ya sering bertentangan kadang-kadang. Yang bikin undang-undang 500 orang lebih, itu pun separuhnya nggak paham apa yang dibuat. Berarti kan kritiknya para ahli gitu, lulusan SMA, terus banyak yang nggak jelas sekolahnya, bikin undang-undang, saya gitu kan, katanya lu aja kok. Kalau banyak bertentangan tidak salah juga, maka ya begitulah kalau buatan manusia. Kalau buatan Allah nggak ada bertentangan. Maka kalau anggota parlemen sering berbeda pendapat, ya biasa karena kemampuannya terbatas dan itu tidak masalah. Yang biasanya masalah itu perbedaan pendapatan. Nah itu bukan beda pendapat tapi beda pendapatan, itu masalah itu. Nah mari kita selesaikan ayat yang mengatakan tidak ada syafaat. Itu yang dimaksud adalah syafaat seperti yang berlaku di dunia. Di mana syafaat yang berlaku di dunia ini bisa tidak objektif. Yang salah dianggap benar karena dapat syafaat. Yang benar malah disalahkan. Itu di dunia, Pak. Contoh misalnya ada orang yang sebetulnya nggak layak ini, Pak, jadi pejabat, jadi pegawai, tapi karena didukung oleh apakah bapaknya atau atasan atau bosnya, maka yang nggak layak ini kasih syafaat, tolong angkat, tolong jadikan. Itu kan namanya kan dia nggak layak, tapi dapat syafaat, maka bisa akhirnya Pak jadi wapres, bisa. Gitu. Misalnya loh Pak, misalnya. Gitu, misalnya. Padahal sebetulnya nggak masuk Pak, tapi akhirnya bisa karena dapat syafaat. Itu di dunia berlaku seperti itu. Iya. Tapi kalau di akhirat nggak berlaku. Model seperti itu nggak berlaku. Ya, itu hanya berlaku di dunia. Itu yang dimaksud ayat mengatakan tidak ada syafaat. Itu syafaat yang model seperti itu. Para ulama menyebutnya dengan istilah asy-syafa'atul madmumah. Syafaat yang tercela, yang jelek. Gitu. Sedangkan syafaat yang diizinkan Allah berlaku di akhirat itu namanya asy-syafa'atul mahmudah. Syafaat yang terpuji. Dan itulah di hadis-hadis dan juga di ayat yang tadi mengatakan tidak ada syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian dikuatkan oleh Syekh Abdul Salam Al-Syita dalam kitab ini. Beliau katakan apa? Inna min ta'zimillah li habibihi sallallahu alaihi wasallam an khassahu bisyafa'atil uzma. Di antara bentuk pengagungan ataupun bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
memberikan hal yang khusus untuk baginda Nabi, dapat memberi syafaatul uzma. Nah, fi yaumin la yanfa'u fihi malun wala banun, pada hari di mana tidak akan ada gunanya harta dan anak-anak, ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang hadir kelak nanti orang-orang yang hatinya bersih. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang Allah izinkan untuk diberi syafaat? Kan gitu ya. Nah, di dalam pendapat para ulama itu bervariasi sekali, banyak sekali. Tapi yang oleh Syekh Abdul Salam diantaranya yang beliau kutip adalah waqad awradal Imamul Al-Qurtubi rahimahullah fi tazkirah anna syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam tanqasimu ila khamsati aqsam. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah, bahwa syafaat Nabi itu dibagi menjadi 5 macam. 5 macam. Ini syafaat setelah nanti di akhirat yang sudah prosedurnya selesai. Kalau ulama yang mengatakan syafaat itu setelah hari kiamat, maka kita insya Allah sebagai umatnya itu dapat syafaat sejak hari kiamat, ketika di padang mahsyar ada kesulitan, di mana kita akan dihisab, diberi catatan amal. Nah, itu menjadi ringan semuanya karena syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gini-gini insya Allah kita nanti mendapat syafaat. Itu kesulitan yang mahsyar insya Allah teratasi. Nah, apa itu? Nah, kalau sudah teratasi yang mahsyar, ketika penghuni surga masuk surga, yang di neraka masuk neraka, maka asyafa'atul ammah, ada syafaat yang pertama namanya syafaat yang bersifat umum. Yang bersifat umum ya apa? Wahya syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam lisa'il khalaiqi wahya al-muradu biha qauluhu ta'ala asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Syafaat yang bersifat umum yang Nabi izinkan untuk diberikan kepada seluruh makhluknya, wabil khusus untuk umatnya. Nah, ini makna dari ayat di surah Al-Isra, surah 17, ayat yang ke-79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Tempat terpuji itu bagi Nabi itu apa? Asy-syafa'ah. Diizinkannya Allah bagi Nabi untuk dapat memberi syafaat. Itu tempat terpuji bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berdoa setelah azan kan, Allahumma rabb hadhihi taqwatit tammah wassalatil qaimah, terus sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda itu artinya asy-syafa'ah. Dan ini sifatnya umum. Umum artinya apa? Semua umat Nabi yang wafat dalam keadaan muslim itu mendapat syafaat baginda ini. Berarti kita masuk enggak ini? Masuk. Insya Allah. Alhamdulillah. Syafaat. Maka meskipun kita sedang punya masalah di dunia ini, harus bersyukur karena di akhirat akan mendapatkan syafaat. Tidak usah kecil hati. Punya masalah di rumah diperotin istri, apa-apa. Yang penting di akhirat mendapatkan syafaat. Ya, namanya orang hidup pasti punya masalah. Kalau orang merasa tidak punya masalah, dia sedang bermasalah. Oh iya, masalahnya apa? Masalahnya Anda merasa tidak punya masalah. Itu masalah. Orang hidup kok nggak ada masalah, mesti punya masalah. Itu biasa. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi ini menjadi kabar gembira untuk kita semuanya, bahwa apalagi Bapak Ibu yang Masya Allah istiqomah jamaah
masjid paling jamaah subuh kayak gini, udah apa syafaat nanti, udah malah masuk daftar insya Allah nomor awan papan atas lah, mendapat syafaat. Ya, kalau bukan yang seperti ini, yang dapat syafaat itu yang seperti apa? Maksud sahabat Nabi aja ya, kalau sahabat Nabi ya, bahkan Rasulullah itu kan membanggakan kita ini apa ya? Kan pernah dalam satu riwayat itu Nabi itu nanya kepada sahabat, menurut kalian iman manusia itu mukmin siapa sih yang imannya keren, yang imannya top bagus? Sahabat jawab, wah ya pasti imannya para malaikat ya Rasulullah. Imannya para malaikat. Kata Nabi apa? Enggak, bukan keren nih malaikat. Kenapa? Karena kalau iman malaikat itu keren, wajar. Karena dia utusan Allah, melihat surga neraka, beriman ya wajar. Wah, oke. Kalau gitu apa? Imannya para nabi. Nah, Nabi bilang apa? Enggak, iman para nabi itu enggak keren. Kenapa? Karena mereka dapat wahyu dari Allah. Oh kalau gitu iman kami Rasulullah, para sahabatmu. Karena Bapak enggak, kamu enggak keren juga. Karena kalau kamu itu beriman, wajar aku yang ngajari dan bertemu aku, bertemu melihat aku, hidup sama aku, ajari, kok nggak beriman ya bangetan, maka imanmu nggak keren, ketemu aku, wah udah terserah, Allah alam kamu itu. Kata Rasulullah apa? Yang keren itu imannya orang yang tidak bertemu aku, tidak hidup bersama aku, tapi beriman kepada risalahku. Berarti kan kita semua tahu ya? Alhamdulillah. Syukur sekali. Alhamdulillah. Berarti kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat ammah yang umum. Nah, yang kedua Pak, yang kedua syafaat yang agak khusus sifatnya, yaitu yashfa'u sallallahu alaihi wasallam liqaumin istahaqqu dukhulan nari bidzunubihim fayashfa'u lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannah bi fadli syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang atau satu kaum yang seharusnya masuk neraka, tapi kemudian atas syafaat Nabi dikeluarkan terus masuk surga. Itu syafaat jenis yang kedua. Ya, mereka masuk neraka karena apa? Karena dosa-dosa mereka. Nah ini mungkin neraka yang level agak ya, ringan lah kira-kira begitu ya. Wa aulan nasi bi syafaati sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum man kanu yuksiruna fid dunya minas sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim juga nih Pak, tapi dosanya punya dosa terus masuk neraka. Tapi dia punya amal ketika di dunia apa? Banyak membaca sholawat. Banyak membaca apa? Sholawat. Sholawat ala Nabi. Nah, itu. Maka nanti di akhirat mendapatkan syafaat. Kalau toh kemudian dia punya kesalahan atau dosanya, itu dosanya kemudian diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang kedua. Nah yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam liqaumin dakhalu an-nar bi dzunubihim wa ma'asihim. Nah, ini lebih parah ini. Dia masuk neraka disebabkan dosa dan perbuatan maksiat mereka, fatuzkiruhum syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fayakhrujuna min fadliha minan nar. Kemudian dikeluarkan juga dari neraka dan kemudian masuk ke dalam surga. Nah, itu juga bentuk syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan dua hal ini, maka ulama ahlu sunnah itu berkesimpulan orang yang masuk neraka itu bermacam-macam, tidak semuanya sama dan bukan berarti kekal selamanya. Ada yang kemudian setelah selesai menjalani hukumannya
apalagi mendapat syafaat baginda Nabi dikeluarkan. Jadi ada mantan penghuni neraka. Oh, ya, mantan penghuni neraka. Tapi nggak ada mantan penghuni surga kan? Karena kalau sudah di surga akan selama-lamanya. Kalau di neraka ada. Sesuai dengan perbuatan dosanya, maka dihukum dulu. Kalau dapat ampunan dan syafaat, maka selesai jalani hukuman, keluar. Terus masuk surga. Maka doa kita itu apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus nah, jangan lupa itu Pak. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari siksa neraka. Sehingga kemudian kita bahagia di akhirat. Kelak itu tidak usah melalui prosedur harus masuk neraka dulu. Jangan. Semoga diselamatkan. Kalau toh ada dosa, semoga diampuni. Ada kesalahan, semoga dimaafkan. Ya, kalau toh belum mendapatkan ampunan, semoga mendapatkan syafaat. Jadi harapan variabel untuk mendapat pertolongan itu bagi orang mukmin itu di akhirat itu banyak banget. Maka itulah kenapa kita harus selalu optimis jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh pesimis. Allah itu senang umatnya atau hambanya itu apalagi orang mukmin pesimis atau optimis. Optimis. Allah enggak suka banyak pesimis. Apalagi suudzon. Suudzon itu berprasangka buruk, dapat salah atau dapat masalah dikit di dunia ini langsung bikin status apa dosaku. Itu bukan sikap yang baik, ya, bukan adab yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya apa? Yang keempat, yashfa'u sallallahu alaihi wasallam liqaumin fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Jadi ada itu syafaat Nabi itu berupa apa? Memasukkan surga tanpa hisab. Yang seharusnya ada hisab yang harus dijalani toh, tapi kan dapat syafaat langsung jalan tol tanpa hisab, langsung masuk surga. Nah, itu keren syafaat juga itu. Ya, model yang seperti itu. Nah, juga apa? Juga untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam beberapa riwayat kata Rasulullah dikatakan apa? Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bi ghairi hisab. Masuk surga dari umat itu tidak kurang dari 70.000 orang yang dapat syafaat tanpa hisab. Tapi 70.000 ini belum ada daftarnya Pak. Iya, belum ada daftarnya siapa saja. Maka ya silakan daftar. Tapi nggak usah berangkat dulu. Daftar itu ya. Ini ketika Nabi bersabda begini kan dalam riwayat hadis itu kan ada sahabat namanya Ukasyah. Langsung angkat tangan, ya Rasulullah, saya masukkan daftar itu. Kata Nabi apa? Kamu masuk. Wah, alhamdulillah kan Pak. Lihat begitu sahabat yang lain tuh tadinya bengong langsung baru jenggirat sadar gitu. Saya juga Rasulullah masuk. Tolong saya masukin daftar gitu. Kata Rasulullah apa? Sorry bro, sudah kedahuluan Ukasah kamu tadi. Telat kamu ngomongnya gitu. Maka siapa cepat siapa dapat tadi Pak. Nah jadi maka kemudian kenapa ada sebagian yang mengamalkan, mendawamkan, membaca doa Ukasyah. Nah itu diambil dari nama sahabat namanya Ukasyah yang ketika Rasulullah menyampaikan bahwa akan ada di antara umatku yang masuk surga tanpa hisab, beliau yang kemudian mendapatkan kalau sekarang ya semacam kartu bebas masuk surga tadi tanpa hisab tadi. Nah mungkin kita agak terlalu pede ya Pak kalau nanti masuk tanpa hisab gitu loh ini. Tapi ya nggak apa-apa namanya berharap pada Allah nggak apa-apa. Ya, semoga juga masuk lah. Tapi ya kayaknya agak gimana gitu ya. Nah,
nanti gak nyaman lagi. Pokoknya gimana supaya kita kelak mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpenting. Oke. Yang terakhir, yang kelima, yashfa'u sallallahu alaihi wasallam liqaumin min ahlil jannah faturfa'u darajatuhum liyalhaqu bi ikhwanihim wa haulaihim dan seterusnya. Jadi orang yang karena solihnya dia masuk surga, tapi kemudian karena syafaat Rasulullah surganya itu di-upgrade. Istilahnya kalau di hotel itu di-upgrade. Yang tadinya surga yang biasa ini menjadi surga VIP, VIP persada. Surga yang kelas istimewa. Itu juga karena syafaat Rasulullah SAW. Karena memang setiap orang itu mendapat surga sesuai dengan amalnya masing-masing. Kita lihat ayatnya ya. Surahnya yang ke-6 Al-An'am ayat 132. Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malu. Masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Iya, masing-masing orang ada tingkatan di surganya kelak. Masing-masing orang ada tingkatan surganya kelak nanti di akhirat. Allah tidak lengah untuk memberikan balasan. Nah, bagi orang mukmin masih bisa berharap semoga surganya di-upgrade. Termasuk dalam bentuk syafaat itu nanti Allah Subhanahu wa taala karena syafaat baginda Nabi kita di surga bertemu dengan keluarga kita dan kawan-kawan kita yang sholih. Itu karena syafaat Rasul. Dan memang itu juga sudah janji Allah juga. Mari kita lihat ayatnya ya. Surahnya yang ke-52 ayat 21. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kami akan kumpulkan mereka semua di dalam surga bersama anak cucu. Kita ini kalau kumpul di dunia dengan teman-teman saja itu kan enak ya. Apalagi kumpulnya nanti di surga. Kalau pengen tambah muda itu sering-seringlah kumpul sama kawan-kawan itu. Misalnya Pak Yamin ketemu sama seangkatan kletingnya, kumpul ngopi-ngopi, itu mesti terasa seperti 10-20 tahun lalu, betul nggak? Apa nih, misalnya kok reuni temen SMP gitu kan, itu pas ngobrol mesti omongannya sih waktu dulu waktu ke SMP, jadi itu tambah muda. Nah itu, maka salah satu kunci agar kita selalu merasa muda itu apa? Silaturahim. Gitu. Maka kalau kita ke masjid ini jamaah jangan lupa niati juga silaturahim, bukan hanya ibadah, karena itu tambah. Maka itu rumusnya kenapa Nabi bilang silaturahim itu bisa melapangkan rezeki, memanjangkan umur, itu maksudnya gitu. Iya, maka kalau orang yang apa itu bahasanya Pak Yamin itu dekem aja itu di rumah nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang, nggak mau silaturahim, itu biasanya ya mohon maaf itu cepat meninggal. Tapi kalau ada tetangga gitu jangan bilang kamu cepat meninggal ya, ya nauin aja gitu. Itu sudah terbukti saintifik itu Pak, penelitiannya begitu. Bukti keduanya apa? Laki perempuan. Kenapa? Biasanya yang lebih panjang umur perempuan. Karena perempuan yang cenderung lebih suka silaturahim, pengajian. Yang banyak siapa? Ibu-ibu, arisan. Siapa yang banyak? Ibu-ibu.
senam, siapa yang banyak? Ibu-ibu. Iya, itu makanya. Itu kan semua untuk silaturahmi. Kalau silaturahmi ibu-ibu itu mesti nggak bisa kok kemudian diem, nggak mungkin, mesti banyak bicara, ngobrol-ngobrol. Nah itu termasuk bagus untuk melepas masalah. Nah itu rahasianya. Ibu-ibu kalau punya masalah diomongkan kan, betul kan Bu? Iya. Oh, nggak ada masalah saja diomongkan kok. Nah itu ya. Itu sehat itu ya untuk silaturahmi. Baik, demikian Bapak Ibu beberapa penjelasan tentang keutamaan baginda Nabi kita Muhammad SAW yang insya Allah sangat-sangat kita harapkan syafaat kelak nanti di yaumil akhir, dan kita dianugerahi oleh Allah dalam keimanan ini bersyukur. Bersyukur, bergembira, bahagia. Kok kita dipilih Allah jadi hambanya yang mukmin. Alhamdulillah. Ya itu sudah cukup. Keren sekali, hebat sekali. Iya kan? Ini habis ngaji dapat, insya Allah dapat ridhonya Allah. Terus nanti kumpul-kumpul lagi sambil makan gorengan. Keren sekali, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, demikian, dan mohon izin minggu depan ini kami insya Allah akan berangkat haji untuk bertugas kembali bersama istri dan rombongan tanggal 18. Mohon doanya semoga perjalanannya semuanya dapat lancar, ya, dapat manfaat dan dapat berkhidmah pada para jamaah haji, karena emang itu niat kita khidmah itu ya ingin melayani, ingin membantu para jamaah. Nah, kalau bagi kami ya sudah bukan wajib, karena sudah kesekian kali ya, sehingga kemudian memang niat kami ingin menjadi pelayan orang-orang yang berhaji. Kami terinspirasi seorang kawan ini ya memang dikasih rezeki ya, lapang rezekinya, suami istri tiap tahun berangkat Pak. Apapun itu pasti berdandan. Dan memang kebetulan ya ada rezekinya. Ada yang pas standar, ada yang satu saat bayarnya itu satu orang itu 1,5 M, tapi berangkat juga. Gitu. Kenapa? Jawaban beliau Pak. Maka kalau pas berangkat haji beliau tidak banyak di masjid malah. Enggak, jadi ya di masjid, ya Armusna itu aja. Setelah di Armusna selesai, musim haji selesai, pulang. Jadi hajinya mungkin enggak sampai 10 hari. Mungkin ya 12 hari. Kenapa? Ingin melayani orang haji. Ngasih makan, ngasih minum, membantu kalau yang sakit, kalau lemah. Itu aja beliau berangkat. Kalau kita kan sayang ya, duitnya gitu. Oh, dikasih orang aja. Mungkin gitu kan. Loh, setiap tahun beliau sudah berangkat itu 60 orang. Setiap tahun. Berangkat orang haji itu rata-rata karyawannya itu 60 orang, suami istri gitu. Oh kalau gitu untuk amal jariah sudah banyak bangun untuk amal jariah. Termasuk pesantren kami di Bogor itu dapat 1 bangunan dari beliau itu. Artinya orang berpikir jadi jangan menilai orang itu, oh daripada tiap tahun gaji mesti dikasih orang. Jawabannya Pak, sudah ngasih orang gitu. Sudah ngasih orang, sudah beramal jariah, terus masih ada rezekinya, buat apa? Amin. Ya lalu itu ya mending kalau kemudian buat haji seperti itu ya nggak salah, daripada terus buat ke tempat lain yang maksiat di sini, ya kan? Nah gitu. Jadi kalau ada kan ada orang kadang-kadang terus apa suudzon gitu, oh daripada tiap tahun berangkat mending untuk amal, ya sudah semua gitu. Ya, karena kalau sudah semua amal terus gimana lagi? Wong dapat masih ada lapang rezekinya. Nah itu salah satunya. Maka bervariasi kehidupan orang. Maka untuk bulan depan mungkin belum bisa hadir, karena insya Allah baru kembali di pertengahan Juni. Semoga sekali lagi Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan istiqomah kesehatan. Al-Fatihah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.